sudah pernah umroh sama yang belum umroh itu ya perasaan pengalaman batinnya beda. Orang yang sudah nikah sama yang belum nikah aja pengalaman batinnya beda. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah dari arti jadi wajib orang haji itu untuk wukuf di Arafah. Dari Arafah pada maghrib barulah kemudian bergerak ke Muzdalifah. Di Arafah itu ya kegiatannya sama zikir, sholat zuhur asar, mendengarkan khutbah. Itulah hari di mana manusia yang wukuf di Arafah itu banjir air mata. Nggak bisa ditahan tuh air mata itu, nggak bisa ditahan. Nggak usah diceramahi untuk nangis. Ya, nggak usah pakai ingat sana ingat sini. Udah melihat orang pakai pakaian pada baca talbiyah, pada baca doa itu aja kita sudah meraung-raung. Nggak tahan yang ceramah, nangis yang ceramah, nangis. Semua orang yang di Arafah itu memang di sini kegiatannya nangis. Seharian itu ya dari mulai pagi orang sudah mulai terasa apalagi begitu menjelang matahari terbenam. Suruh hitung lagi. Mana kita dianjurkan berbanyak-banyak berdoa, sudah nggak tahan sudah meraung-raung sudah. Semua tempat saya itu suka merasa kurang nyamannya karena khutbahnya sama doanya itu masih terasa. Padahal harapan saya bayangan saya di Arafah itu pas sholat semuanya imamnya cuma satu, khutbahnya khotibnya cuma satu, itu loh bayangan saya. Tapi sampai sekarang ada khutbah resmi negara, ada resmi negara, tapi ya saya nyaman. Karena saya pernah ikut pertemuan besar 15-20 yang hadirnya bahkan bisa sampai 5 juta orang. Itu sholatnya imamnya satu. Sholatnya imamnya satu. Softnya itu 5 km. Soft sholatnya itu 5 km. Panjangnya. Betulin soft sholatnya itu pakai mobil golf itu. Sungguh paku. Itu membetulkan softnya itu setengah jam sendiri. Membetulkan soft. Begitu nanti dari pihak yang membetulkan soft, meluruskan soft itu udah oke, pakai walkie-talkie dia bilang oke, barulah kemudian ngomong. Baru itu satu imam. Jemaahnya 5 juta. Yang sholat imamnya satu. Dan yang ceramahnya fatihnya satu orang terjemahkan. Nah, habis itu 200 bahasa. Yo Inggris, yo Arab, yo Prancis, yo Italia. Itu bisa. Dan itu mestinya di Arafah. Suasananya mestinya suasana. Dan nggak ada gaduh. Nggak ada kegaduhan, nggak ada pengakuan, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya, orang saling memuliakan, orang saling mendahulukan. Di WC antri saling mengedepankan. Ada suasana seperti itu bagi orang yang belum pernah ngalamin, dia menganggap bahwa masa ada. Saya pernah melakukan dan terjadi. Nah, suasana di Arafah itu yang saya rasakan bertahun-tahun berkali-kali ikut suasana Arafah itu aja yang berbeda. Ya. Umat Islam itu diimamkan oleh satu imam saja saat wukuf di Arafah dan satu khotib saja. Gitu loh. Gak usah setiap kloter ada khotibnya, ada imamnya. Jadi kita itu tawarkan bersama. Tapi kemudian satu khotib satu imam itu ya, ceramahnya diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa yang dikenal oleh manusia. Oh, ganteng. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dan kita bergerak nanti tuh setelah Nabi sampai mau maghrib, mudah-mudahan jangan kalah. Sampai mau maghrib tuh nangis sudah karu-karuan. Ya, ada orang yang sampai mau kayak anak kecil kehilangan mainan tuh nangis. Itu ada ya, ada. Saya pernah melihat ada orang. Dari situ baru bergerak menuju ke Muzdalifah. Nah, itulah daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Ngapain di Muzdalifah? Turun, maghrib itu nginep. Kegiatannya ngapain di Muzdalifah itu nginep. Terus ngapain? Mungut batu. Ya, mungut batu kering.
12 malam lah, kalaupun nggak bisa sampai pagi. Ya, nggak bisa sampai pagi. Saya pernah beberapa kali sampai pagi, tapi pernah juga nggak sampai pagi. Dari Muzdalifah nanti baru bergerak menuju ke Mina. Dari Muzdalifah hari tanggal 10 pagi itu jamaah sudah di Mina. Bayangkan coba kalau yang haji itu 2 juta orang bergerak dari satu titik yang bernama Arafah ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah bergerak lagi menuju ke satu titik yang namanya Mina. Maka macetnya itu alhamdulillah. Ya, saya pernah macet 16 jam di dalam bis. Keluar nggak bisa, masuk nggak bisa, di dalam bis. Jadi ya sudah ya, bis nggak bisa dibuka. Mana bisa dibuka? Bisa dibuka pintu. Jadi betul-betul di dalam mobil, betul-betul di dalam mobil. Ya kalau yang kebelet bis sudah dipersiapkan sebelumnya. Terus botol aqua, terus ini, ibu-ibu pakai pampers. Karena memang kondisinya memang sudah diprediksikan ini akan terjadi. Betul-betul terjadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena jutaan orang menuju satu titik yang sama, bergerak ke titik yang sama. Obatnya apa? Ya sabar. Obatnya itu ya sabar. Mau miso juga nggak menyelesaikan masalah. Mau keluksan juga, supir juga menyelesaikan masalah. Ya sabar. Oh nanti juga terurai. Tapi hal seperti itu tidak pernah terjadi lagi. Sekarang kenapa? Karena infrastrukturnya sudah relatif lebih bagus. Zaman dulu belum ada kereta, jalan-jalan pun jalurnya belum seperti ini. Ditambah lagi waktu itu yang memperparah keadaan, kami supir Turki yang kerjanya musiman, bahasa Arab nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, jadi ngomong Turki, kita orang ngomong bahasa Indonesia, BSS-nya nggak nyambung lagi. Mungkin di training 1-2 hari aja orang oleh bosnya itu, dia nggak ngerti, ini harus sudah menempuh jalur berapa, jalan nomor berapa, sudah ngerti, nggak ngerti, pokoknya sempurna banget. Jamaahnya orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Turki, supirnya orang Turki nggak ngerti bahasa Indonesia, jadi udah ngomong Tarzan udah gitu supirnya baru nyupir di Saudi untuk musim haji saja dan belum kenal jalan. Sudah pokoknya taqabbalallahu minna wa minkum, sempurna itu. Nah, setelah itu kemudian kebijakan jalan-jalan diperbaiki, lalu lintas, ada kereta, ya, sebagaimana tadi kita lihat tuh ada yang LRT yang lewat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada Muzdalifah kemudian bergerak menuju ke Mina. Nah, ini tenda-tenda api ini, tenda-tenda api yang ada sebelah kanan kita. Kami pernah kebakaran tahun 97, 50.000 tenda lebih hangus. Jamaah kita naik ke gunung dikejar-kejar api tahun 97. Nah, dulu sebelum tahun 97 ke bawah itu tenda masih tenda pramuka. Ya, masih tenda pramuka. Ya, sudah habis, sudah 50.000 tenda lebih. Ya, kita evakuasi naik ke gunung bersama jamaah. Waktu itu kami masih berangkat pakai baju biasa. Ya, Andalus belum lahir tahun 97. Yang punya Andalus belum haji tahun 97. Belum haji. Keluarga Andalus itu baru haji tahun 98. Ya, saya termasuk yang menemani mereka. Ibunya Haji Romli itu. Ya, Ibu Bahra ini, kemudian adik iparnya Kalau Haji Rahmah, kemudian Pak Imam, Ibu Haji Gaya almarhum itu baru haji itu sekitar kurang lebih tahun 97 masuk 19 tahun 98. Yang jelas waktu kebakaran itu ya belum berangkat. Andalus belum lahir lagi. Surabaya itu perusahaan-perusahaan yang Andalus baru Linda Jaya, Patminda yang Jawa Pos, ya, Safira, Andalus, sebagainya. Jakarta pemain utamanya belum ada yang lain kecuali 3 utama. Nah ini tenda akhirnya setelah itu kemudian tenda diganti dari 97 ini diganti dengan tenda-tenda tahan api seperti sekarang yang dipakai cuma setahun sekali. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, masuk ke wilayah Mina nih. Tadi kita udah melewati Muzdalifah. Ya, ini kita memasuki wilayah. Kalau yang mau tidur aja. Yang nggak tidur saya tunjukkan sampai tempat Nabi Ismail di sini. Besok. Oh, nanti depan. Ya kalau yang tidur aja nggak apa-apa. Ya. Yang nggak tidur besok Rebo meneh Selasa dino Nabi mulai Ismail Rebo disembelih. iya Nanti si akangnya akan
Tuh ada Iya, Pak. genteng warna merah, terus sejajar ke atas tuh ada tugu kayak pos ronda tuh. Nah itu dia di situ titiknya. Nah itu tuh tugu penyembelihan Nabi. Kelihatan Pak, yang depan udah kelihatan. Udah? Ya kayak pos ronda itu loh. Ah itu dia. Ceritakan kepada yang tidur ya nanti ya. Nah itu dia. Nah itu dia tempatnya Nabi Ismail di Sem. Oh ya di atas sana itu ya. Ya di Mina. Ya, ya. Nanti di depan terus di Mina ini berapa lama jemaah haji? Di Mina ini malam tanggal 10, malam tanggal 11, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Itu kalau jemaah haji Indonesia biasa begitu. Ya, kalau sebetulnya sampai tanggal 13, tapi umumnya jemaah haji Indonesia suka sampai tanggal 12. Padahal paketnya itu sampai tanggal 13. Tapi boleh cuma sampai 11. Ya. Nah, itu yang di atas rumahnya siapa? Bosan itu rumahnya Pak D. Ya Pak D kalau haji di situ. Ya Pak D MBS itu. Nah, ya di situ makanya ini kawasan-kawasan apa petugas-petugas Iya, Pak. keamanan di sini. Rumah Pak D. Pak D apa? Pak D Brengos. Loh. Mana ada. Nah, ini kawasannya. Mungkin ibu ada yang nanya atau bapak, Ustaz, kalau jemaah kita di mana? Terus terowongan Mina di mana? Ini nggak ada orang Indonesia nih di sini bu, nggak ada. Ini bukan kawasan orang Indonesia. Kawasan jemaah haji Indonesia si ONH biasa itu di balik gunung. Nanti tunjukkan dari sana. Melewati terowongan. Masya Allah. Astagfirullah, pusing Terowongan penting Mina, bisa ya? ke sini. Nggih. Amin. Paling Pak. Bisa ke sini, amin. Amin. Bisa ke sini, amin. Nggak ada pun bahayanya, nggak ada urusan anak. Ada kawan saya orang Bengkulu tidur aja di masjid Istiqlal berangkat haji. Tiduran di masjid Istiqlal, intikam dia sama istrinya, tahu-tahu berangkat haji. Nanti saya ceritakan. Ada Gojek tuh udah 3 kali berangkat haji. Ya salah satu kali pada berangkat haji yang pertamanya saya ketemu dengan dia di Mekah. Nah, itu sebelah kiri itu tempat lontar jumrohnya itu Pak, yang lontar pakai batu itu loh, yang berapa tingkat kayak tempat parkir itu. 1, 2, 3 membujur ke sana ke arah Mekah, membujur ke arah Mekah. Adapun apartemen yang di lereng gunung tuh yang warna agak coklat kemerah-merahan tuh, nah itu apartemen yang dipakai setahun sepisan tuh Pak. Nah, biasanya orang-orang Teluk tuh yang pakai di situ tuh, sekamarnya harganya nggak masuk akal pokoknya. Nah, ya. Di bawahnya itu Andalus biasanya di bawahnya itu. Andalus di bawahnya, jadi kalau ikut Andalus nggak jauh lontar jumrohnya. Lah terus jemaah haji Indonesia yang umum di mana Ustaz? Jadi kan nengok ke sebelah kanan tuh ada terowongan di dalam gunung tuh. Belah gunung. Nah, di balik gunung sebelah sana itu jemaah haji Indonesia. Itu sing jenenge terowongan Nah, itu dia tempat insiden zaman dahulu kala itu. Ya, sejumlah jemaah kita jadi syuhada di sana, menginspirasi Pak Harto untuk bikin rumah sakit haji. Itu yang di balik sana, gunung sana itu. Nah, dari sanalah orang Indonesia itu kemudian menyusuri jalan ini untuk lontar jumroh di sebelah sana. Makanya harus fit. Ya, mudah-mudahan dengan pas ditakdirkan haji nanti sehat semua, amin. Amin. Nah, terowongannya kayak apa ya? Kayak seperti kita masuk sekarang, kita masuk ke terowongan. Nah, kita masuk ke terowongan. Nah, ini Masya Allah. Oh, ini bukan yang terpanjang ya, ada terowongan lain yang lebih panjang lagi. Ya. Taiwan tuh punya terowongan 29, jamaah ini tenda-tendanya kayak gini, Pak. Saya pernah di tenda sebelah situ. Itu ada bukit tuh di atas tuh. Saya lupa tahun berapa, ONH biasa saya di tenda yang sana. Ya, karena naiknya Masya Allah. Karena diundi Pak. Kita nggak bisa milih. Ya, blok Indonesianya, kemudian habis itu kemudian diundi. Kloter sekian dapat, kloter sekian dapat. Tapi ya jarang-jarang sih sekarang dapat yang agak. Artinya nggak semuanya dapat jauh. Tapi tetap nembus terowongan. Kalau jemaah Indonesia itu tetap tendanya itu nembus terowongan. Kalau mau nggak nembus terowongan, ikut ONH Plus. Nah, kami sampaikan dari mulai tanggal 10, 11, 12, bisa sampai 13, boleh sampai tanggal 12. Ya, boleh sampai tanggal 12. Kalau diteorikan itu rodok ribet.
fasilitas-fasilitas penunjang ya, yang ada di sekitaran di area Mina dan sekitarnya. Sekarang kita dari sini akan bergerak menuju ke Ja'rah, tempat baginda Nabi mengambil miqat setelah perang Hunain, setelah perang Taif. Ya, Ja'rah jaraknya lumayan cukup jauh dari sini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji itu boleh jalan kaki. Dulu ada jalurnya, pedestrian only itu. Ya, jenengan kalau mau lebih jos itu haji itu di sini, yo jalan kaki dari hotel itu. Malah lebih jos, lebih asik. Gak perlu bawa